Ya Allah. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan berinisial Al, 12, nekat membunuh ibu kandungnya, Faiza Soraya, 42, hingga ditemukan tewas bersimbah darah. Peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu, 10 Desember 2025, pagi, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan, polisi memberikan keterangan terkait dugaan motif pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Namun, menurut keterangan keluarga, pelaku diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga terjadi cekcok yang berujung peristiwa nahas tersebut. Menurut Kepala Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Rejo, Tono, kejadian bermula dari cekcok keluarga yang berujung tragis. Saya menerima laporan dari warga sekitar yang mendengar keributan di dalam rumah, ujarnya. Dari keterangan keluarga, Ai diduga kesal karena ibunya memarahi kakaknya. Saat kejadian, suami korban tidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mendengar keributan segera melapor dan datang ke lokasi. Petugas kepolisian dan tim Inafis Polrestabes Medan pun melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan memasang garis polisi. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, Ai yang masih di bawah umur diperiksa dengan pendampingan sang ayah. Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Apa yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini. Udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. Sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan ada tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ sana sini. Dan jumpai keluarga yang dari apanya lah korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Korbannya ibunya, ibu kandungnya yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja. Rupanya dari laporan dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan. Kan udah dikirim tadi itu apanya. Berapa Pak kronologinya. Kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak? Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuman sekitar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Cuman karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20 yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya. Berapa Pak yang Bapak dapat info yang lah? saya tahu itu cuma satu aja yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Berarti banyak darahnya ya? Darah juga banyak kan, darah besar itu banyak itu.
Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, satu kamar orang pesawat semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang itu udah apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu ini tasnya, dia sarapannya, dia apa dia mah nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak, perempuan. Perempuan, anaknya dua-dua perempuan. SMP Pak? SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya ini sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari bapaknya, kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya sih. Bapaknya pun kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa nangis banyak. Selain diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya, Jadi motifnya karena dimarahin si kakaknya. kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi tuh. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibu ini dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, awak pun nggak banyak nanya tadi kan. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan, Kalau anaknya itu anaknya lagi polsek sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Dan bapaknya dampingi lah ya, sama apa interogasi kan. Jadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter, Kira masih ada nah gitu ya supaya Pak? bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.